Kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi seringkali kelewat. Dunia emosional seorang anak. Ini bukan cuma soal perasaan senang atau sedih loh, ini tentang sebuah mesin tersembunyi yang ternyata jadi penggerak utama seluruh perkembangan mereka. Kita semua pasti pernah lihat kan, anak kecil lagi tantrum atau ngamuk. Pertanyaannya, apakah itu sekedar perilaku buruk yang harus segera dihentikan? Atau jangan-jangan itu sebetulnya adalah sinyal yang terhubung langsung sama cara mereka belajar, tumbuh, dan memandang dunia. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Untuk gampangnya, bayangin aja perkembangan sosial emosional anak itu kayak sebuah mesin. Mesin ini bukan cuma sekedar ada, tapi justru jadi sumber tenaga, jadi bensin untuk semua hal lainnya dalam hidup mereka. Jadi, apa sih sebetulnya perkembangan sosio-emosional itu? Gampangnya gini, ini adalah kemampuan anak buat belajar dua hal. Pertama, gimana caranya nyambung sama orang lain, membangun hubungan. Dan kedua, gimana caranya dia ngenalin, ngatur, dan nunjukin semua jenis emosi yang dia rasakan. Dua hal ini jalan barengan dan penting banget. Nah, ini dia nih kuncinya. Perasaan anak itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, yang terpisah dari kemampuan belajar atau kesehatan fisiknya. Justru sebaliknya, perasaan mereka itu bahan bakarnya, mesin yang mendorong area perkembangan lainnya. Jadi, kalau mesin emosinya lagi ngadat, jangan heran kalau bagian lain kayak belajarnya ikut-ikutan bermasalah. Yuk, kita lihat koneksi yang pertama dan paling kelihatan, hubungan langsung antara emosi dan kesehatan fisik. Ini bukan cuma teori loh, ini beneran soal biologi tubuh kita. Coba lihat bukti konkret dari sebuah penelitian ini. Seekor kucing yang melihat ancaman, dalam hal ini anjing, reaksi fisiknya itu instan. Pencernaannya langsung berhenti, dan detak jantungnya melonjak drastis. Ini adalah contoh klasik dari respons lawan atau lari yang dipicu langsung oleh emosi takut. Dan jangan salah, ini nggak cuma berlaku buat hewan. Di tubuh anak-anak, bahkan di tubuh kita sendiri sebagai orang dewasa, hubungannya tuh sama persis, sama-sama kuat dan langsung terasa dampaknya. Hubungan ini tuh nyata banget dan bisa diukur. Coba deh perhatikan, waktu anak marah, aliran darahnya naik, makanya mukanya bisa sampai merah kan? Kalau lagi takut, kita bisa merinding. Kalau lagi tegang, perut bisa terasa nggak enak atau bahkan gemeteran. Ini semua bukan cuma perasaan di kepala, tapi reaksi fisik nyata yang dipicu langsung oleh kondisi emosi anak. Oke, dari tubuh, sekarang kita geser ke pikiran. Gimana sih perasaan itu bisa banget mempengaruhi cara anak mikir, bernalar, dan yang paling penting, cara mereka belajar. Ini pasti sering kita lihat. Seorang anak yang lagi marah atau lagi cemas, tiba-tiba kok jadi susah banget buat fokus ngerjain sesuatu atau dengerin omongan kita. Kenapa bisa gitu ya? Nah, jawabannya ada di koneksi super kuat antara kondisi emosi dengan fungsi otak. Coba kita bandingin dua kondisi otak ini ya. Di satu sisi, ada otak yang lagi tenang dan fokus. Wah, ini ibarat sponge, siap banget menyerap informasi baru. Belajar jadi gampang. Tapi, lihat sisi satunya, otak yang lagi stres atau cemas. Ini lebih mirip benteng yang pintunya ditutup rapat. Susah fokus, susah nerima hal baru. Makanya, kalau kita nasehatin anak pas dia lagi tantrum, seringnya mental kan? Soalnya bentengnya itu lagi naik. Kalau Anda masih butuh bukti berupa angka, coba deh dengerin ini. Sebuah penelitian dari Mustafa menemukan bahwa stres itu bisa memangkas kapasitas memori anak sampai 80%. Kebayang nggak? 80%. Itu gede banget. Susah pastinya buat belajar kalau kondisinya begitu. Biar lebih kebayang lagi, coba bayangin skenario ini. Ada anak ikut lomba bercerita. Di rumah hafalannya udah lancar banget. Tapi pas naik panggung, karena gugup, tiba-tiba blank. Semua yang dihafal lupa. Nah, itu dia koneksi pikiran emosi lagi beraksi. Emosinya seolah membajak otaknya. Ini mirip banget sama yang terjadi pas anak tantrum. Nah, sekarang yuk kita lihat lebih luas lagi. Gimana sih kondisi emosional ini memengaruhi partisipasi dan keberhasilan anak dalam kegiatan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun saat bermain. Sederhananya gini, perasaan itu yang jadi motor penggerak tindakan. Kalau emosinya positif, lagi senang, lagi penasaran, wah dia jadi lebih termotivasi, lebih produktif. Tapi sebaliknya, kalau lagi sedih atau frustrasi, dia bisa jadi menarik diri, jadi nggak minat ngapa-ngapain. Dan ini kelihatan di semua hal loh, dari cara dia berinteraksi sama temannya, sampai kualitas gambar yang dia buat.
Dan dampaknya bisa jauh lebih serius dari itu. Ada satu konsep penting yang namanya kelaparan emosional. Ini bukan cuma soal anak lagi sedih ya, tapi ini adalah kondisi di mana anak kekurangan kasih sayang secara terus-menerus. Dan ternyata ini bisa benerang secara fisik menghambat pertumbuhan badannya, bahkan sampai ke level hormon. Ini nunjukin betapa vitalnya pemenuhan kebutuhan emosional itu. Oke, kita udah lihat koneksinya ke tubuh, ke pikiran, ke perilaku. Pertanyaan besarnya sekarang, terus kita sebagai orang dewasa di sekitarnya bisa bantu apa? Nah, kalau kita balik lagi ke metafora mesin tadi, tugas kita itu bukan buat mengontrol paksa mesinnya, tapi lebih kayak jadi montir yang baik, yang bantu menyetel mesin itu biar jalannya mulus. Dan cara menyetelnya itu bukan dengan perintah, tapi dimulai dari satu hal, pemahaman dan observasi. Di sini ada 4 langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, dekati dan bangun koneksi sama anak, apapun kondisi emosinya saat itu. Kedua, amati. Jadilah pengamat yang baik. Perhatikan sinyal-sinyal kecil pas dia lagi main atau ngobrol. Ketiga, catat polanya. Ini bukan buat menghakimi ya, tapi biar kita makin paham. Dan yang terakhir, bersikaplah objektif. Posisi kita sebagai pemandu yang bijak, bukan hakim, yang bantu dia menavigasi dunia emosionalnya yang rumit itu. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan ini bareng-bareng. Setelah kita tahu betapa dalamnya hubungan antara perasaan dengan semua aspek pertumbuhan anak, kira-kira emosi apa sih yang paling penting untuk kita bantu anak lola? Mungkin jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal jadi kunci buat membuka semua potensi hebat mereka. Terima kasih sudah menyimak.